Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksud kami membuat video ini untuk membuat sebuah perencanaan sistem atau user interface dan disingkat juga sebagai UI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama, Maulana Al-Hilmi sebagai pembaca materi, yaitu tentang pengertian UI. Yang kedua, Mahfal Nedatin Tambunan juga sebagai pembaca materi, yaitu tentang pentingnya UI sebagai sebuah produk, karakteristik UI, dan kesimpulan tentang materi UI tersebut. Yang ketiga, saya sendiri, Reyana Aini Sakira, sebagai moderator dan memperkenalkan perencanaan sistemnya. Yang terakhir, Kairin Nabila sebagai desain perencanaan sistem dan akan menjelaskan tata cara penggunaan perencanaan sistem tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Kepada Saudara Maulana Al-Hilmi, silakan dimulai. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke materi pengertian user interface atau UI. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seseorang bisa berinteraksi dengan aplikasi atau website, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. User interface itu sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tampilan UI ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Sebagai contoh, Anda pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone Anda. Jadi, tampilan UI ini dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Nah, semua elemen ini yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Tidak hanya UI pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah halaman website harus menarik. Tidak hanya harus menarik, tapi tampilan UI juga harus disesuaikan dengan berbagai perangkat agar pengguna mudah dan nyaman menggunakan websitenya. Pentingnya UI bagi sebuah produk, yang pertama itu memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas banding. Terus ada pun karakteristiknya, karakteristik user interface yang baik. Yang pertama itu jelas dan ringkas. Kedua, desainnya responsif. Yang ketiga, informasinya itu terstruktur. Terus yang keempat, konsisten. Yang kelima, kontras warnanya itu sangat baik. Yang keenam, intuitif. Dan materi selanjutnya akan disambung oleh Mahfal Nedatin Mahfuzah Tambunan. User interface ini sangat penting bagi produk digital kita, baik aplikasi, website, maupun blog. Kita perlu memperhatikan tampilan user interface produk untuk menyukseskan tujuan produk kita. Jika kita memiliki website, kita perlu memperhatikan tampilan website kita. Terlebih, kita memiliki website toko online. Tampilan user interface yang baik digadang-gadang sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis kita. Selain itu, tampilan UI ini bisa menjadi branding toko online. Dengan mempertimbangkan karakteristik user interface yang baik, website impian akan terwujud. Contoh dari
UI akan dijelaskan oleh Riana Aini. Kepada Riana Aini Baiklah. dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh UI dari kelompok kami, yaitu membuat sebuah perencanaan sistem aplikasi daftar menu restoran di dalam sebuah tablet. Ya, walaupun terdengar tidak asing, tetapi kami ingin memberi contoh versi terbaru kami sendiri dari perencanaan sistem sebelumnya. Penjelasan lengkap maksud dari contoh perencanaan sistem kami ini adalah membuat sebuah aplikasi daftar menu restoran di dalam sebuah tablet. Khusus cuman aplikasi daftar menu beserta daftar harga itu sendiri yang ada di dalam tablet, yang dimana tablet itu akan diletakkan di setiap meja di dalam kaca restoran itu sendiri. Jadi pelanggan tidak perlu lagi meminta daftar menu makanan dan begitu pula pelayan tidak perlu lagi mengantarkan daftar menu ke setiap meja jika pelanggan mau memesan makanan. Karena si pelanggan cukup hanya perlu menggunakan tablet yang sudah ada daftar menu restoran tersebut, sehingga pelanggan mudah memesan makanan tanpa perlu menunggu atau memanggil pelayan untuk dikasih daftar menu makanannya. Jadi, setelah mereka memesan makanan dan mengklik tanda kirim yang diletakkan di pojok kanan bawah, akan langsung terkirim ke komputer dapur dan komputer pelayannya. Tenang, tablet itu sudah diatur urutan nomor di setiap meja sesuai dengan nomor mejanya. Dan di komputer dapur juga sudah ada urutan nomor meja yang mana duluan memesan makanan supaya chefnya bisa membuat urutan pesanan makanan dengan tenang tanpa si pelanggan komplain lama menunggu pesanan makanannya datang. Jadi nanti tugas si pelayan hanya mengantar makanan yang telah selesai ke meja pelanggan, sehingga pelayan restoran tersebut hanya perlu mengantarkan pengumuman pesanan tadi ke nomor meja yang sudah diumumkan tadi. Dan apabila si pelanggan mau menambah, tinggal menggunakan tablet tersebut untuk memesan makanan lagi tanpa perlu memanggil pelayan. Dan juga si pelanggan bisa melihat total harga keseluruhan makanan yang mereka pesan. Itu juga sudah terkirim ke komputer kasir total harga pesanan makanan pelanggan sesuai dengan nomor meja. Supaya si kasir atau pelanggan tidak perlu menanya atau menyebutkan pesanan makanan apa saja yang mereka pesan, karena si kasir dan pelanggan sudah mengetahui total makanan si pelanggan, sehingga si pelanggan hanya perlu memberi uang sesuai dengan total pesanan makanan mereka. Dan si kasir hanya perlu mengambil uang pelanggan itu dan mengembalikan jika ada kembalian beserta memberikan struk bukti pembayarannya. Baiklah, lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh Khairin Nabila. Pada saudari Khairin Nabila, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pemesanan pelanggan agar dapat terhubung ke komputer pelayan dan ke komputer chefnya. Tampilan pertama yaitu ada bagian login. Di sini terdapat nama pemesan. Di sini kita akan menulis nama pemesan, yaitu nama kita sendiri. Yang kedua, di situ nanti ada nomor meja, dan di meja tersebut ada kode meja. Setelah itu kita buat nomor meja dan kode mejanya. Setelah kita klik daftar, maka akan muncul daftar makanan dan daftar harga. Akan muncul daftar makanan dan daftar harga. Di sini kita bisa memilih daftar makanan dan kita juga mengetahui daftar harga makanan yang akan kita pilih. Setelah itu kita klik next. Selanjutnya juga jika kita ingin kembali, kita bisa mengklik tombol back. Kalau kita mau selanjutnya bisa langsung
kita klik next. Selanjutnya ada daftar minuman dan daftar harga minuman. Di sini kita bisa memilih minuman yang akan kita pilih dan kita juga mengetahui daftar-daftar harga yang akan kita pilih nantinya. Di sini nanti kita bisa klik next untuk memilih minuman dan mengetahui harga-harga minuman yang terdaftar. Setelah kita memesan makanan dan minuman yang kita inginkan, kita tinggal klik tombol pesan. Dan tombol pesan. Di sini ada list pesanan. Setelah kita memesan makanan dan minuman, langsung nanti tertera list pesanan makanan dan minuman kita yang setelah kita pilih, beserta total harga keseluruhan yang kita pesan. Jika kita ingin kembali memilih atau mengecek makanan dan minuman yang kita pilih, kita bisa klik tombol kembali. Memang sudah selesai, kita tinggal klik tombol selesai. Setelah kita klik tombol selesai, maka akan muncul pesanan Anda telah terkonfirmasi. Mohon tunggu pesanan Anda. Terima kasih atas pesanannya. Jika kita sudah selesai, kita bisa mengklik Anda oke. Jika kita memilih tambah pesanan, kita bisa klik tombol tambah pesanan. Setelah kita klik tombol oke, maka pesanan kita akan terhubung dengan komputer pelayan dan komputer dapur. Sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kegunaan dari perancangan sistem tersebut, yaitu pertama, memudahkan pelayanan restoran tersebut. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Yang ketiga, membuat pelanggan nyaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan fasilitas restoran tersebut. Kelima, membuat orang-orang ingin makan di restoran itu karena pelayanannya bagus. Yang keenam, meningkatkan keuangan restoran. Itulah tadi penjelasan dan kegunaan dari contoh perancangan sistem yang akan kami buat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari dan saudara anggota kelompok saya yang telah menjelaskan perancangan sistem yang kami buat tadi. Kalau ada kata-kata yang salah atau gangguan apapun yang tidak membuat kalian nyaman, mohon tolong dimaafkan. Saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.